Apa tuh, weh? Lanjut Bang. Ya nanti ya. Ya Bang Dia. Hasil persidangan tadi. Hasil persidangan tadi. Jadi persidangan tadi itu kan sebelumnya udah ditunda minggu kemarin. Betul. Sekarang juga ternyata ditunda lagi. Astaga. Tapi ditunda lagi ini karena memang ini perkara Faris Arem ini perkara yang penuh perhatian atensi dari pihak kejaksaan. Jadi perkara ini terhadap penuntutannya, landasan-landasannya, dasar-dasarnya itu dimusyawarahkan di tingkat internal Kejaksaan Agung sekarang ini. Makanya perlu waktu. Tapi mudah-mudahan dalam minggu depan sudah clear sehingga sudah bisa diajukan penuntutan. Oke, kalau kemarin kan agendanya aturan hari ini kan adalah pembacaan tuntutan Pembacaan jaksa. tuntutan. Oke, nah minggu besok masih hal yang sama. Hal yang sama. Oke. Kalau seandainya ada pengunduran lagi dari pihak jaksa, Nggak apa-apa juga. Berarti kan belum siap. Kita semua hormati dong pekerjaan penegak hukum yang belum siap mengerjakan sesuatu. enggak, tidak ada unsur misalnya Tidak. main-main atau apa dari Tidak ada, pihak ini malah jaksa. mereka serius. Makin dia tunda, makin serius ini pekerjaan. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu hukum gitu, makin cepat, oh ini ternyata enteng-entengan. Tapi makin lambat, makin hati-hati. Itu biasanya begitu. Jadi tidak ada Dari- penundaan atau gitu. Nah ada. Kalau Biar buat- nanti makin hati-hati. Kalau buat pihak Faris Arem sendiri, penundaan ini menguntungkan atau merugikan? Ya secara analisa kita malah positif karena artinya apa? Kejaksaan Agung sangat berhati-hati dalam membuat landasan-landasan dalam upaya menuntut. Artinya bahwa pihak jaksa masih mencari celah-celah apa yang bisa Bukan, dibacakan jaksa nanti. akan bijak, bukan mencari celah. Mereka akan bijak mana yang sudah sepantasnya, mana yang tidak sepantasnya. Mereka akan cari yang sepantasnya bagaimana. Gitu ya. Oke. Harapan untuk pembela Faris Arem apa nih? Pada Ya harapannya tetap si Faris Arem ini dituntut untuk rehabilitasi. dan tidak ada penundaan lagi besok. Ya kalau penundaan masih nggak apa-apa. Yang penting harapannya tuntutan tetap. Kalau rehabilitasi ditolak bagaimana? Kan dia pengguna, kan korban, harus direhab tuh. Kalau ditolak mau jadi apa dia? Mau dibunuh? Kan di penjara sama dengan dibunuh. Begitu. Oke. Ya. Siap. Oke. Makasih Siap, banyak. Bang. Yuk. Oke. Sekarang udah gampang putus dikaitkannya ya. Gibran. Kenapa? Karena pemilihan Gibran Prabowo itu kan pemilihan yang demokratis, yang disahkan berdasarkan undang-undang. Jadi ya sudah, apalagi sudah menang secara kasat mata 58%. Jadi ya nggak bisa dipapain. Begitu. Kecuali Wapres maupun Presiden itu bertindak menyalahi atau melanggar undang-undang gitu bisa. Atau tidak bisa menjalankan kegiatannya dalam jabatannya. Jangan sakit berkepanjangan. Harus. Pesan buat Roy Suryo CS Pak. Kita udah nggak bilang Rosulia sama CS supaya minta maaf ya, nggak usah gitu kan. Udah 3 kali dibilang minta maaf nggak mau dia. Ya udah kita bilang Bang Roy Suryo jangan banyak stres, jangan banyak depresi ya. Hadapilah semua masalah dengan baik, dengan bersyukur kepada Tuhan. Banyak berdoa lagi kita ucapkan ya. Tapi yang paling penting jangan kemudian dia stres dan depresi, nanti bahaya. Orang kalau depresi kan kalau salah bisa bunuh diri. Jadi jangan sampai dia bunuh diri lah. Gitu. Jadi dia harus tawakal, pasrah sama Tuhan, hadapilah masalah, hadapilah persoalan hukum dengan baik. Seperti dia dulu kan, waktu dia kena kasus yang yang zaman dulu juga itu kan, dan dia kan hadapi masalah dengan sakit. Nah, mungkin itu juga bisa dipakai itu caranya seperti itu. Ngomong-ngomong soal sakit nih Bang, akan ada drama-drama sakit lagi nanti ke depannya menurut apa? Akan Bang Roy Suryo udah lebih pengalaman. Sakitnya apa kita nggak tahu nih. Kalau kemarin kan sakitnya leher. Kalau sekarang sakitnya apa kita nggak tahu. Mungkin nggak sakit lagi dia sekarang. Udah dokter aja udah kuat kan. Cuma satu lagi temannya kan lagi di luar negeri tuh. Apa Egy Sujana kan. Nah mungkin beliau yang kemudian karena sudah pengalaman 3 kali, nggak mau 4 kali. Sama kayak Faris Arem, udah 3 kali, 4 kali, nggak mau 5 kali. Gitu. Itu Egy Sujana juga begitu. Makanya dia stepnya jangan sampai saya masuk lagi lah kan begitu. Udah benar dia di luar negeri. Sampai kapan kita nggak tahu. Nah itu Bang, katanya kalau Egy Sujana pergi ke luar negeri kabarnya kan memang melaporkan untuk ke Amnesty Internasional, tapi banyak juga netizen yang beranggapan bahwasannya dia melarikan diri. Amnesty Internasional kan bukan dalam konteks yang seperti itu. Amnesty Internasional kan sifatnya pengampunan orang melakukan kejahatan diampuni kan. Itu amnesty kan, arti amnesty kan pengampunan. Jadi nggak pada tempatnya juga dan nggak bakal diterima juga perkara-perkara pribadi di suatu negara diterima sebagai suatu perkara internasional. Perkara Amnesty Internasional itu perkara antar 2 negara, kelompok dengan kelompok tapi 2 negara yang berbeda atau memberontak dengan satu negara. Sebagai warga Indonesia nih Bang, malu nggak Bang sampai ini juga sampai ke Amnesty Internasional? Ya kita nggak malu, soalnya orang yang nyampein ke sana juga nggak tahu malu, masa kita malu gitu, biarin aja, biar pelangsak kan gitu. Bang, ini kan kemarin tadi juga Roy Suryo protes karena Jokowi nggak datang Bang ke pengadilan, gimana Bang?
Ya dia mau protes ya, tapi dia boleh protes kan? Udah benar dia protes, kan boleh dia protes gitu. Tapi protes yang kemudian nggak punya dasar ya percuma juga. Cuma juga bang. Bang, ini kan tahapnya udah saksi dari terlapor bang. Ya. Kira-kira akan kemungkinan kira-kira berapa step lagi nih bang kalau dalam segi hukumnya bang? Satu langkah lagi. Ulang lagi ya. Seperti apa nih bang? Habis ini Setelah apa nih saksi misalnya? terlapor, diracik lagi penentuan tersangka. Penentuan tersangka. Terus penentuan tersangka pemanggilan lagi atau gimana bang? Iya, penentuan tersangka, pemberkasan P21 atau pemeriksaan kejaksaan atau kemudian bisa ditahan kalau ada pasal yang memenuhi unsur untuk dia ditahan. Apakah bisa akan ada pemanggilan lagi atau langsung P21 atau gimana? Panggilan tersangka. Pemanggilan tersangka, langsung pakai baju oranye gitu katanya bang. Ya bisa, Nah. bisa. Suka-suka yang ngomong ya. Bertanya bang. bertanya. Iya biasa kan begitu bang. Iya, iya. Terus langsung P21 atau gimana? Ya tergantung jaksa lagi kan dikirim berkas ke jaksa, jaksa P21 apa tidak kan begitu. Tapi jaksa biasanya kerja cepat juga. Apakah Tip Jokowi dia akan dipanggil lagi nggak usah atau setelah Ya udah nggak perlu kan dia Nggak udah perlu. di BAP sebagai Udah. sebagai pelapor dalam penyidikan. saksi pelapor juga belum nggak usah juga Ya bang. saksi pelapor kan sudah. Udah berarti Sudah. itu terakhir bang, babak Ini final terakhir berarti. Ini final ini. Tinggal penentuan tersangkanya saja. Kira-kira berapa lama kira-kira bang? Ya. Bang kira-kira berapa lama bisa? Ya bisa seminggu ke depan, bisa 2 minggu ke depan ya kita tunggu aja lah. Oke, Bang, tadi kan saya dari Polda itu. Nah, pengacara siapa Konsido ini. Oke, pengacara biasanya menilai bahwa proses hukum yang ada ini penuh rekayasa. Seperti yang tadi, saksi terlapor dipanggil untuk diperiksa, tapi penyidiknya nggak ada segala macam. Nah, seperti dimain-mainkan gitu. Ya, nggak ada. Semua konsidental sifatnya. Semua yang terjadi adalah konsidental, kebetulan yang memang sering terjadi, ya. Jadi rekayasa itu tidak ada. Tapi kalau orang yang merasa sebagai terlapor pada umumnya merasa ini semua pekerjaan ini rekayasa, gitu. Namanya juga lagi terlapor. Jadi itu persoalannya di situ. Jadi boleh-boleh aja pengacaranya si Roy Suryo ini ada rekayasa, boleh aja dia ngomong begitu. Tapi yang jelas hampir semua terlapor akan ngomong begitu. Perkara ini rekayasa kan begitu kan, hampir semuanya begitu. Jadi wajar itu adalah pernyataan wajar defensif dari pengacara ataupun si terlapor sendiri. Kalau Abang sebagai pengacara, pandangan secara umumnya bagaimana proses Ini jalan persoalan hukum? proses yang normal. Proses yang normal bahkan cenderung agak lambat. Makanya dengan ada percepatan seperti ini kita apresiasi pihak kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya. Artinya mereka intens dalam menangani perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini juga perkara yang penuh intensi dari masyarakat, penuh perhatian dari masyarakat. Jadi harus hati-hati gini bang. Hati-hati juga, cepat juga.